Oke, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam materi antena propagasi. Pada materi kali ini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang jenis antena dan sumber radiasi. Oke, materi sebelumnya, jadi antena itu dia dianggap sebagai suatu alat yang mampu memancarkan sumber radiasi. Sumber radiasi itu dapat berupa gelombang elektromagnetik, suara, cahaya. Selanjutnya sebelum kita masuk ke point source ini, saya akan jelaskan sedikit tentang sumber radiasi. Jadi dianggap bahwa suatu gelombang elektromagnetik ini dapat menghantarkan suatu sinyal atau suatu gelombang itu melewati suatu waveguide. Suatu waveguide, apakah dia waveguide ataukah langsung dipancarkan ke ruang bebas. Jika memancarkan dalam suatu waveguide, dia akan dipancarkan sepanjang waveguide itu. Misalnya ini ya, dianggap waveguide ya. Jadi dia akan memancarkan sepanjang waveguide ini. Pada saat dia menemukan suatu celah, di sini dia akan dijadikan sebagai titik sumber atau point source yang akan kita bahas berikutnya. Jadi dianggap sebagai titik sumber untuk memancarkan ke segala arah dengan arah pancaran yang sama. Oke, selanjutnya saya masuk ke point source. Materi kali ini mengenai point source. Point source ini itu dianggap sebagai suatu sumber titik yang dijadikan sebagai sumber radiasi gelombang elektromagnetik yang dayanya sama ke segala arah. Contoh pada gambar sebelah kanan. Jadi titik 0 di sini dianggap sebagai suatu sumber radiasi gelombang yang memancarkan maksimum hingga membentuk suatu radiasi atau membentuk suatu jari-jari radius dengan panjang yang maksimal. Pada bidang bola yang ada di sebelah kanan ini, dia membentuk 3 dimensi, yaitu arah X, Y, dan Z. Sehingga pada titik radius di situ itu merupakan suatu pancaran maksimum dari suatu sumber radiasi. Point source ini biasanya diterapkan pada media lingkaran bola atau antena. Makanya biasanya pada antena parabola itu dianggap sebagai titik atau untuk menerima atau memancarkan dari dari gelombang elektromagnetik. Ini point source-nya yang berikutnya, ini tentang adanya keterikatan adanya ikatan erat antara power pattern, yaitu pola daya, terhadap point source. Itu dibahas sebelumnya, bahwa pola daya itu merupakan besar amplitudo yang merupakan variasi kepadatan daya sepanjang jari-jari yang konstan. Jadi radius maksimum dari suatu bola itu dianggap sebagai jari-jari yang tetap dari bola ini. Sehingga pada saat titik 0 yang dijadikan sebagai sumber radiasi itu memancarkan, maka dia itu akan mempunyai amplitudo atau besaran daya yang sama ke segala arah, apakah dalam arah X, Y, maupun Z. Satuan dalam biasanya kita ukur itu yang power pattern itu dalam skala logaritmik, atau biasa juga kita mengukurnya dalam skala linear. Oke, selanjutnya rumus untuk kepadatan daya radiasi yaitu adalah W. W itu adalah perkalian antara intensitas medan listrik terhadap intensitas medan magnet, sehingga menghasilkan nanti satuannya itu adalah watt per meter kuadrat. Persamaan di sebelah kanan ini kita melihatnya itu adalah P. P itu adalah total power yang instantaneous. Itu merupakan integral rangkap 2 dari
kepadatan daya radiasi W di sini dikali terhadap S. S-nya ini berasal dari ini, dari jarak. Sehingga kalau kita turunkan lagi, turunan S di sini, di S ini itu akan nanti menjadi turunan A. Kalau S ini adalah S itu ini ya, jarak antara satu titik terhadap titik lain yang akan membentuk nanti sebuah misalnya kalau di dalam kita pelajari minggu lalu, di dalam suatu lingkaran titik S itu akan membentuk sebuah segi empat. Kalau yang di sini nanti dia itu merupakan vektor dari arah N diturunkan terhadap A, itu sebuah titik. Sehingga pada point source di sini itu merupakan perkalian antara bilangan real intensitas medan listrik terhadap bilangan real intensitas medan magnet. Ini bilangan realnya. Sehingga dia akan memperoleh antara perkalian intensitas medan listrik dan medan magnet akan memperoleh adalah 1/2 bilangan real dari E dikalikan dengan H conjugate. Selanjutnya perhitungan dari W average atau rata-rata itu merupakan 1/2 yang ini tadi. Jadi P radiasi atau P rata-rata merupakan integral rangkap 2 dari W radiasi, yaitu atau W average 1/2 ini dikeluarkan karena dia merupakan angka. Yang selanjutnya yang dihitung adalah yang ini, integral rangkap 2 dari real intensitas medan listrik dikalikan dengan intensitas medan magnet konjugat. Jadi P radiasi sama dengan omega 0 W0 dikalikan dengan ds. Berarti kalau dilihat dari persamaan ini, berarti persamaan omega 0 ini berarti berada dalam vektor R. Vektor R berarti R, theta, dan psi. Vektor R, theta, dan psi itu merupakan koordinat dari bola dikalikan dengan koordinat bola terhadap radiasi yang dihitung terhadap theta dan psi. Ini jadi yang duluan dikerjakan adalah yang ini, yang dihitung terhadap theta berhubungan dengan 0 hingga pi, integral 0 sampai pi. Sedangkan psi itu merupakan perhitungan nanti integral dari 0 sampai 2 pi. Sehingga dapat diperoleh hasil 4pi r kuadrat dikalikan dengan W0. W0 itu berarti W0 ini berarti W0 itu berarti kepadatan daya radiasi yang berada di dalam ruang hampa udara. Maka diperoleh W0 itu adalah P radiation terhadap 4pi r kuadrat. Berarti P radiasi karena di sini tadi P radiasi sama dengan 4pi r kuadrat kali W0, sehingga W0 itu sama dengan P radiasi dibagi dengan 4pi r kuadrat. Selanjutnya untuk intensitas radiasi ya. Intensitas radiasi merupakan, ini juga kita sudah bahas sebelumnya, yaitu merupakan pembahasan lanjutan dari radiation power density. Jika pada materi sebelumnya dia itu merupakan lanjutan dari radiation power density. Jadi radiation power density itu akan menghasilkan intensitas radiasi dengan rumus U sama dengan R kuadrat dikalikan dengan W radiasi. Ini radiation density, sehingga U itu dalam dua dimensi, yaitu theta dan psi. Rumusnya itu ya ini seperti ini, dikuadratkan kuadrat, nanti R kuadratnya ini, sehingga didapatkan P radiation sama dengan
U, ini kan P radiation ya. P radiation yang diambil adalah yang U integral basis 2 ohm dari U dikalikan dengan D omega. Sehingga diperoleh seperti ini. Bedanya dengan yang ini adalah jika omega itu ada penyebutnya R kuadrat, sedangkan kalau intensitas radiasi ini tidak menggunakan R kuadrat, jadi langsung PR per 4Pi, sehingga bisa didapatkan hubungan antara kepadatan radiasi dan intensitas radiasi itu adalah 1/2 1 per R kuadrat. Jadi U0 sama dengan P radiasi jadi U0 sama dengan omega W0 dibagi dengan 1 per R kuadrat. Bukan dibagi 1 per R kuadrat, dikali sama 1 per R kuadrat. Atau W0 bagi R kuadrat. Jadi keterkaitan antara intensitas radiasi dan kepadatan radiasi seperti itu. Oke. Untuk materi ini saya ambil dari buku Balanis dan Hayat. Ada 2 buku saya ambil untuk penjelasan ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya mengenai tentang point source dan keterikatannya dengan materi-materi sebelumnya ya. Oke. Untuk materi point source ini saya tutup dan saya akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Terima kasih dan selamat pagi.